Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan ibadah yang kita tunaikan dengan panjatan, doa-doa, moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin telah kita bahas pondasi yang pertama, yakni mencukupkan pendidikan kepada manusia hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ini menjadi modal utama sebagai pondasi yang paling dasar dari tarbiyah kepada manusia, yakni hanya cukup dengan Al-Quran, Sunnah dan hadis Rasulullah SAW saja, tidak dengan yang lain. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, yang kedua ini yaitu pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW mempersiapkan para calon-calon mujahid, para calon-calon jundullah, para kader-kader tentara-tentara Allah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya yang mulia. Jika yang pertama adalah pondasi pendidikan Al-Quran dan Sunnah, maka untuk mempersiapkan para jundullah, para tentara-tentara Allah, para mujahid, yang itu langsung diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, Al-Quran dan Sunnah kemudian menceritakan tentang apa itu iman. Yang pertama kali iman yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau mendengar dan mau mengikuti dan mentaati dan meyakini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ini adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang gaib. Gaib itu bukan tidak ada, tidak terlihat, sesuatu yang terhijab dari mata panca indera kita ini, baik mata pendengaran, tetapi hati, yang hati itu juga menjadi satu alat di dalam diri manusia. Jika hati itu dipelihara dengan baik dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hati yang gaib itu akan merasakan sesuatu yang gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau kita cerita tentang gaib ini, memang di sana sini sudah terjadi distorsi, terjadi satu pengkotoran pemahaman, pengkotoran pendapat-pendapat tentang yang disebut gaib itu, sehingga gaib itu kemudian kehilangan makna yang sesungguhnya, bahwa gaib itu tetap ada. Siapa yang mengadakan sesuatu yang gaib itu? Tidak lain adalah yang maha gaib, yang maha ada, tidak mengawali, tidak berawal dan tidak diakhiri. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan keyakinan kepada orang-orang beriman tentang yang gaib ini oleh Dr. Abdullah Azzam dijadikan sebagai satu pondasi untuk yakin kepada yang gaib. Sehingga di dalam penjelasan poin yang kedua, karena di dalam penjelasan ini ada 15 poin, cukup panjang. Nah, poin yang kedua ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yaitu menjauhkan atau memurnikan diri seseorang yang menjadi calon-calon duat dan calon-calon mujahid
calon-calon jundullah, calon-calon tentara-tentara Allah, kadet-kadet tentara Islam. Oleh Dr. Abdullah Azzam, beliau mengatakan di dalam kitabnya ini bahwa para nabi dan para rasul mewajibkan diri mereka untuk menjauhi seluruh unsur-unsur keduniaan. Ikhwan fillah ukhtal iman rahiman rahimakumullah. Para nabi dan para rasul yang mendakwahkan Islam ini mewajibkan diri mereka untuk tidak sampai terjerumus atau tergiur dengan keduniawian. Tidak. Karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala memelihara hati para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dibersihkan hatinya. Seluruh nabi dan seluruh rasul telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih percaya kepada yang gaib daripada percaya kepada dunia yang terlihat telanjang di mata kita dan terdengar di telinga kita ini. Tetapi para nabi dan para rasul tidak mudah percaya dengan sesuatu yang terlihat dan terdengar ini. Sementara banyak manusia tertipu dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Na'udzubillahi min dzalik. Para nabi dan para rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dijaga. Demikian pula mereka yang disebutkan kuntum khaira ummah, orang-orang yang dikatakan sebagai produk terbaik, produk awal terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung, membawa risalah yang mulia ini. Tetapi mereka bukan para nabi dan bukan para rasul. Mereka manusia biasa seperti kita. Para ulama, terutama para sahabat, para salafus saleh adalah orang-orang yang mau menjaga dirinya dari godaan bujuk rayu duniawi. Maka Allah pun ikut turun tangan, diberikan hati yang mutmainnah, diberikan hati yang tenang untuk menghadapi dunia ini, sehingga tidak mudah atau tidak gampang baper, tidak gampang kusut hatinya atau pikirannya, tidak. Karena mencukupkan hidupnya itu hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja, cukup, tidak dengan yang lain. Jika mengambil yang lain, pasti persoalan-persoalan yang dihadapinya akan semakin ruwet. Hari ini begitu ungkapannya. Kenapa? Karena mengambil selain Al-Quran dan Sunnah sebagai pandangan hidupnya, sebagai jalan hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Dr. Abdullah Azzam rahimahullah mengatakan para nabi dan para rasul mewajibkan diri mereka agar tidak tergoda oleh keduniawian, sehingga mereka pun mau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, karena hatinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah mendapatkan satu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilih di antara sekian juta manusia, dipilihlah orang-orang yang pantas untuk membawa dakwah atau risalah akidah yang mulia ini, yaitu tauhid. Itu yang pertama. Karena itu tak pernah sekalipun Rasulullah SAW menjanjikan kenikmatan keduniawian dan fasilitas hidup di dunia ini. Tidak. Kepada salah satu seorang pun di antara pengikut beliau,
atau ingin segera memberikan hadiah atau memberikan kenikmatan dunia ini, ketika mereka diajak untuk masuk Islam, Rasulullah SAW metodologi di dalam dakwah beliau tidak dengan bujuk rayu, tidak ada rayuan. Fasda' bima tu'mar, itu perintah Allah. Perintah Allah itu sampaikan. Fasda', maka sampaikan. Bima tu'mar, dengan terang dan jelas. Qad tayyibana rusdu minal ghayy, karena telah nampak jelas di hadapan manusia ini. Qad tayyibana rusdu minal ghayy, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan akal yang sehat, sehingga nampak di hadapan kita nanti setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita keluar dalam kehidupan ini dan kita bertebaran di muka bumi ini, kita akan melihat sungguh telah nampak perbedaan antara yang benar dan yang sesat. Kenapa? Dengan Al-Quranul Karim qad tabayyana rusdu minal ghayy, sehingga nampak dengan jelas, maka sampaikan kebenaran itu. Mana yang benar, katakan yang benar. Maka yang batil, katakan batil. Tidak dengan bujuk rayu, tidak dengan iming-iming duniawi, tidak. Itu kata beliau, Dr. Abdul Azzam rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menukilkan satu ayat di dalam surah Az-Zumar, mohon maaf, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang 127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr, in ajri illa ala rabbil alamin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma as'alukum," dan aku tidak minta. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, tapi seluruh nabi dan seluruh rasul. Disebutkan di sini bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh para nabi dan para rasul, yang diucapkan oleh Nabi Nuh saat itu, diucapkan pula oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib. Semua para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul as'alukum alaihi min ajr." Katakan kepada mereka Muhammad, aku tidak minta balasan dari apa yang aku sampaikan risalah ini kepada kalian. Aku tidak minta. Ini perintah Allah kepada para nabi. In ajri illa ala rabbil alamin. Tidaklah kecuali balasan itu hanya dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga beliau katakan di dalam tulisan ini, karena sesungguhnya manusia itu akan merasa segan kepada seseorang yang biasa memberikan sesuatu kepadanya. Jadi jiwa seseorang itu akan timbul segan kalau sering menerima sesuatu dari seseorang, timbul rasa segan kepada orang yang memberikan itu. Tetapi para nabi, para rasul dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang beriman tidak ingin mendapatkan balasan dari manusia, demi menjaga akidah mereka, demi menjaga marwah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, Ustadz Al-Yarhamu Abdullah Sungkar pernah menasihati kita sekalian, jika kalian ingin mendapatkan pertolongan karena sesuatu yang mendesak, terdesak oleh keadaan, maka mintalah pertolongan kepada orang yang tepat,
jangan sembarangan, jangan minta kepada Taugut dan ansor-ansornya Taugut. Karena apa yang diberikan oleh mereka itu akan diudal-udal, akan diungkit-ungkit, akan disebarluaskan oleh setan-setan ini. Maka minta, mohon pertolongan kepada Allah yang pertama kali, dan dapatkan orang yang tepat untuk bisa diminta bantuannya. Karena marwah manusia tadi dikatakan oleh Dr. Abdullah Azam, jiwa manusia ini akan segan terhadap seseorang yang sering memberikan kepada kita. Kita akan segan, memiliki jiwa yang segan. Akhirnya kerdil jiwa kita ini. Kita tidak bebas merdeka di hadapan orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Apalagi seseorang itu memiliki atau mempunyai maksud-maksud tertentu. Maka ikhwan fillah ikhwatul iman, lambat atau cepat kita pun akan tunduk patuh kepada orang tersebut. Nah, ini cara-cara tauhid untuk menundukkan manusia agar taat kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Suatu saat kata Dr. Abdullah Azam rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan mendatangi rumah Yasir, rumah keluarga Yasir, di mana saat itu Yasir, istrinya, Amr, anaknya, dan saudaranya disiksa oleh orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW datang menemui keluarga Yasir ini yang dalam keadaan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, oleh tauhid saat itu, apa yang diucapkan, yang diberikan oleh Rasulullah kepada keluarga Yasir ini? Tidak ada yang bisa diberikan oleh Rasulullah SAW. Wala menyelamatkan keluarga Yasir, tidak. Rasul hanya mengatakan, wahai Yasir, bersabarlah engkau, bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku, memberitahukan kepadaku untuk kalian bahwa tempat kalian telah diberikan oleh Allah di surga. Subhanallah. 30 juz belum selesai, belum ada perintah sholat, belum ada perintah apapun kecuali qul la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Katakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak untuk diibadahi, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup itu saja. Ini pun sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa. Belum sholat, wala jihad, wala sholat, wala infak, wala sedekah, tidak. Belum diperintahkan. Cukup dengan syahadatain saja. Tapi dengan syahadatain ini mereka mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diberikan janji oleh Rasulullah kepada para sahabat, termasuk kepada keluarga Yasir ini. Sesuatu yang gaib. Sesungguhnya tempat kalian telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Subhanallah. Kalau hati itu tidak bersih, maka surga itu hanya bisa menjadi angan-angan, bahkan halusi dan delusi saja. Na'udzubillah min dzalik. Tidak, bagi orang beriman tidak yakin dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena orang-orang beriman itu sangat yakin dengan yang gaib. Itu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, para sahabat, para rasul, para tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Ini yang diajarkan. Rasulullah SAW ketika melihat Yasir dan keluarganya disiksa oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukan? Tidak bisa dilakukan apa-apa oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan keluarga Yasir, kecuali hanya mengatakan, berucap, beliau bersabda, wahai Yasir, isbir, sabar.
Karena sesungguhnya tempatmu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah nanti. Subhanallah. Begitu yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan janji surga. Bukan jabatan, bukan keselamatan. Tidak, surga yang dijanjikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah mendatangi berdakwah di kalangan orang-orang Yasrib atau Madinah dari Bani Amir As-Sa'ah. Beliau datang kemudian menyampaikan dakwah dan mengajak orang-orang Yasrib dari Bani Amir bin As-Sa'ah ini untuk memeluk Islam, untuk melindungi Islam, berjuang untuk Islam, berkorban untuk Islam, dan melindungi diriku, kata Rasul. Melindungi diriku seperti kalian melindungi anak-anak dan istri-istri kalian. Sanggupkah kalian? Itu ending daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk berbaiat, menegakkan Islam, berjuang untuk Islam, berkorban untuk Islam, dan menjaga diri Rasulullah SAW serta saling menjaga di antara mereka, di antara saudara-saudara seiman di antara mereka. Sanggupkah kalian? Itu pertanyaan dari Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah akhatal iman, rahimani rahimakumullah, bangkitlah salah seorang dari Bani Amir As-Sa'ah ini yang bernama Buhair bin Farras. Buhair bin Farras bangkit dari duduknya, lalu dia bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," panggilnya ketika itu. Jika kami berbaiat kepada engkau dan engkau harus kami lindungi, kemudian di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan engkau dan para pengikutmu itu dizolimi, dikejar-kejar sampai dibunuh oleh orang-orang kafir, apa jaminanmu terhadap aku? Apakah aku juga harus melindungimu, melindungi para sahabat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, persoalan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu kepada siapa dia menetapkan satu ketetapannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu daripada engkau, wahai Buhair Al-Farrah. Karena di dalam din ini belum tentu semua akan disiksa oleh orang-orang kafir, belum tentu, dan semua tidak mungkin dilepaskan dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan kadar seseorang. Mungkin kita sendiri tidak tahu kadar kita ini seberapa, kadar iman kita ini ditimbang dengan neraca apa sehingga kita mengetahui kadar iman kita ini seberapa. Tidak tahu kita ini. Hanya Allah yang tahu, dan Allah lebih tepat untuk menetapkan ujian cobaan kepada siapa. Dan tidak sama ujian itu yang dimiliki oleh seseorang dengan orang yang lain, tidak sama ujian itu datang. Maka itu bukan hak engkau, wahai Buhair. Aku tidak bisa menjamin, kata Rasulullah, karena ini semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah akhatal iman, kemudian apa yang terjadi? Buhair mengatakan, beliau adalah salah satu pemimpin dari Bani Amr As-Sa'ah ini. Dia mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau tidak bisa menjamin bahwa kami tidak akan dikejar-kejar, tidak akan dizolimi oleh orang-orang kafir, maka kami menolak untuk berbaiat kepada engkau. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman, seorang dai, seorang duat, seorang ulama, terutama hari ini, tidak perlu merayu-rayu sebagaimana orang lain merayu umat
untuk masuk ke agama mereka dengan supermi. Tidak perlu, tidak perlu. Cukup dengan jannah, dengan surga. Disinilah ukuran iman yang sesungguhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sanggupkah kita hari ini berpegang pada yang gaib untuk kita yakini bahwa surga Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang beriman yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sanggupkah kita menerima satu siksaan yang datang, satu musibah yang datang kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyaka alladhina wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 41 sampai dengan 44 ini, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maka sungguh Muhammad, jika kami berikan umur panjang, ya, maka sesungguhnya ya, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma nadhhabanna bika, pasti akan aku siksa mereka orang-orang kafir itu walaupun engkau sudah tiada. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, walaupun kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah tidak mengizinkan kita ya, untuk melihat kemenangan Islam dan melihat orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini sudah ketetapan Allah, fa imma nadhhabanna bika, maka sungguh jika engkau kami wafatkan terlebih dahulu, ya, pasti musuh-musuh itu akan aku siksa, kata Allah. Pasti itu. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu takut apakah kita akan disiksa, dipenjara, tetapi juga tidak sembrono, ya. Jangan bonek, ojo ngawur, gitu. Jangan, karena di dalam dakwah ini juga ada siasah, ada fikih dakwah. Fikih dakwah itu ada bagaimana cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada fikihnya, ada tata caranya. Tetapi di dalam menerangkan al-haq, kebenaran dan kebatilan, tidak ada mawani, tidak ada penghalang untuk disampaikan. Fasda' bima tu'mar, sampaikan dengan terang dan jelas tentang tauhid dan syirik. Itu yang pertama dulu. Fasda' bima tu'mar, sampaikan dengan terang dan jelas. Jika dengan menyampaikan itu mereka kemudian menyiksa kita, menangkap kita, bahkan sampai membunuh kita, ya, tapi surga itu telah ada, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok orang yang berdakwah, orang yang berkorban saja, kata Rasulullah SAW, ketika disembelih korban itu, darah itu belum berbaur, belum bercampur, belum sampai ke tanah, belum jatuh sampai ke tanah bumi ini, belum sampai darah hewan itu jatuh ke tanah, Allah telah sediakan pahalanya di surga. Allah telah ridho kepada mereka. Allah telah ridho kepada orang-orang yang berkorban pada hari nahar itu. Allah telah ridho kepada mereka. Maka ikhwani fiddin akhwatal iman rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ajaib kalian ini, kata Rasulullah, aku sungguh takjub kepada kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau takjub? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak takjub kepada kalian? Ketika Allah memberikan nikmat kepada kalian, kalian bersyukur. Dan ketika Allah memberikan musibah kepada kalian, kalian bersabar. Sehingga tidak ada sedikit pun nadharat pada diri kalian ini. Tidak ada. Kalian diberi nikmat, bersyukur sampai di dalam surga. Kalian pun akan diberi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberi musibah, dan musibah itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, maka Allah ajarkan kepada kita
doa ketika mendapatkan musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah, saya teringat para anak yatim dan para janda. Maka amalkan doa ini, wahai anak-anak yatim dan para janda. Sering-sering minta kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibah ini, kehilangan suami, kehilangan sosok ayah. Minta kepada Allah untuk digantikan kehilangan-kehilangan ini, kehilangan anak yang berjihad di jalan Allah, kehilangan istri yang tidak mampu menahan beban sehingga keluar dari rumah. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa. Singkat saja doa ini, tapi Masya Allah penuh dengan makna yang disebut al-ghaib. Ghaib, pahala itu ghaib. Dan apa yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang tertimpa musibah itu pun masih ghaib. Apa yang akan digantikan oleh Allah ketika kita memanjatkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kita tidak tahu. Tapi Allah berjanji lewat Rasulullah SAW akan diberikan pahala dan digantikan musibah itu dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan hidayahnya dan kekuatan istiqomah. Semoga kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para mujahidin yang berjuang di garis-garis terdepan hari ini, terutama mujahidin Daulah Islamiyah yang tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Tidak hanya berjuang untuk nasionalismenya, tidak untuk berjuang hanya untuk negaranya, tidak, tapi berjuang untuk membebaskan manusia dari kungkungan-kungkungan syaitan taghut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.